memberikan kesan yang kuat tentang alam semesta yang tak berubah. Memang benar, awan melayang di atas bulan, langit berputar mengelilingi bintang kutub, dan dalam jangka waktu yang lebih lama bulan itu sendiri mengalami perubahan terang dan gelap, serta bulan dan planet-planet bergerak di latar belakang bintang-bintang. Tetapi kita tahu bahwa ini hanyalah fenomena lokal yang disebabkan oleh gerakan di dalam tata surya kita. Di luar planet-planet, bintang-bintang tampak tak bergerak. Tentu saja, bintang-bintang memang bergerak, dengan kecepatan hingga beberapa ratus kilometer per detik, sehingga dalam setahun sebuah bintang yang bergerak cepat mungkin menempuh jarak sekitar 10 miliar kilometer. Jarak ini 1000 kali lebih kecil daripada jarak ke bintang-bintang terdekat sekalipun, sehingga posisi tampak mereka di langit berubah sangat lambat. Misalnya, bintang yang relatif cepat yang dikenal sebagai bintang Barnard berada pada jarak sekitar 56 juta kilometer. Ia bergerak melintasi garis pandang dengan kecepatan sekitar 89 km per detik atau 2,8 miliar kilometer per tahun, dan akibatnya posisi tampaknya bergeser dalam satu tahun dengan sudut 0,0029 derajat. Para astronom menyebut pergeseran posisi tampak bintang-bintang terdekat di langit sebagai gerakan sebenarnya. Posisi tampak di langit dari bintang-bintang yang lebih jauh berubah sangat lambat, sehingga gerakan sebenarnya tidak dapat dideteksi bahkan dengan pengamatan yang paling sabar sekalipun. Di sini kita akan melihat bahwa kesan ketidakberubahan ini adalah ilusi. Pengamatan yang akan kita bahas dalam bab ini mengungkapkan bahwa alam semesta berada dalam keadaan ledakan dahsyat, di mana gugusan bintang besar yang dikenal sebagai galaksi saling menjauh dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Lebih lanjut, kita dapat mengekstrapolasi ledakan ini ke masa lalu dan menyimpulkan bahwa semua galaksi pasti telah terbentuk jauh lebih dekat pada waktu yang sama di masa lalu, begitu dekat, bahkan, sehingga galaksi, bintang, atau bahkan atom atau inti atom tidak mungkin memiliki keberadaan yang terpisah. Inilah era yang kita sebut alam semesta awal, yang menjadi subjek buku ini. Pengetahuan kita tentang perluasan alam semesta sepenuhnya bergantung pada fakta bahwa para astronom mampu mengukur gerakan benda bercahaya dalam arah yang sejajar langsung dengan garis pandang jauh lebih akurat daripada mengukur gerakannya yang tegak lurus terhadap garis pandang. Teknik ini memanfaatkan sifat yang sudah dikenal dari semua jenis gerakan gelombang, yang dikenal sebagai efek Doppler. Ketika kita mengamati gelombang suara atau cahaya dari sumber yang diam, waktu antara kedatangan puncak gelombang pada instrumen kita sama dengan waktu antara puncak gelombang saat meninggalkan sumber. Di sisi lain, jika sumber bergerak menjauh dari kita, waktu antara kedatangan puncak gelombang yang berurutan meningkat dibandingkan waktu antara keberangkatannya dari sumber, karena setiap puncak gelombang memiliki jarak yang sedikit lebih jauh untuk ditempuh menuju kita daripada puncak gelombang sebelumnya. Waktu antara puncak gelombang hanyalah panjang gelombang dibagi dengan kecepatan gelombang, sehingga gelombang yang dipancarkan oleh sumber yang bergerak menjauh dari kita akan tampak memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada jika sumber tersebut diam. Secara spesifik, peningkatan fraksional pada panjang gelombang adalah rasio kecepatan sumber gelombang terhadap kecepatan gelombang itu sendiri. Demikian pula, jika sumber bergerak ke arah kita, waktu antara kedatangan puncak gelombang berkurang karena setiap puncak gelombang berikutnya menempuh jarak yang lebih pendek, dan gelombang tampak memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Ini seperti seorang pedagang keliling yang mengirim surat ke rumah secara teratur sekali seminggu selama perjalanannya. Saat ia bepergian jauh dari rumah, setiap surat berikutnya akan menempuh jarak yang sedikit lebih jauh daripada surat sebelumnya, sehingga surat-suratnya akan tiba dengan jarak sedikit lebih dari seminggu. Pada perjalanan pulang, setiap surat berikutnya akan menempuh jarak yang lebih pendek, sehingga surat-surat tersebut akan tiba lebih sering daripada sekali seminggu. Saat ini, efek Doppler pada suara mudah diamati. Gelombang suara, cukup pergi ke tepi jalan raya dan perhatikan bahwa suara mesin mobil yang melaju kencang terdengar lebih tinggi, yaitu panjang gelombang lebih pendek ketika mobil mendekat daripada ketika menjauh. Efek ini tampaknya pertama kali dikemukakan untuk gelombang cahaya dan suara oleh Johann Christian Doppler, profesor matematika di Realschule di Praha, pada tahun 1842. Efek Doppler untuk gelombang suara diuji oleh ahli meteorologi Belanda Christopher Heinrich Dietrich Buys Ballot dalam sebuah eksperimen yang menarik pada tahun 1845. Sebagai sumber suara bergerak, ia menggunakan orkestra pemain trompet yang berdiri di gerbong terbuka kereta api, melaju kencang melalui pedesaan Belanda dekat Utrecht.
Doppler berpendapat bahwa efeknya mungkin dapat menjelaskan perbedaan warna bintang. Cahaya dari bintang yang bergerak menjauh dari bumi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang, dan karena cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada panjang gelombang rata-rata cahaya tampak, bintang tersebut mungkin tampak lebih merah daripada rata-rata. Demikian pula, cahaya dari bintang yang bergerak mendekati bumi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga bintang tersebut mungkin tampak lebih biru dari biasanya. Namun, Buys-Ballot dan yang lainnya segera menunjukkan bahwa efek Doppler pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan warna bintang. Memang benar bahwa cahaya biru dari bintang yang menjauh bergeser ke arah merah, tetapi pada saat yang sama sebagian cahaya ultraviolet bintang yang biasanya tidak terlihat bergeser ke bagian biru dari spektrum tampak, sehingga warna keseluruhan hampir tidak berubah. Bintang memiliki warna yang berbeda, terutama karena memiliki suhu permukaan yang berbeda. Namun, efek Doppler mulai menjadi sangat penting bagi astronomi pada tahun 1868, ketika diterapkan pada studi garis spektral individual. Efek ini telah ditemukan bertahun-tahun sebelumnya, oleh ahli optik Munich, Joseph Fraunhofer pada tahun-tahun 1814 sampai tahun 1815, bahwa ketika cahaya matahari dilewatkan melalui celah dan kemudian melalui prisma kaca, spektrum warna yang dihasilkan akan disilangkan dengan ratusan garis gelap, masing-masing merupakan bayangan dari celah tersebut. Beberapa garis ini bahkan telah diamati lebih awal, oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1802, tetapi tidak dipelajari secara cermat pada saat itu. Garis-garis gelap selalu ditemukan pada warna yang sama, masing-masing sesuai dengan panjang gelombang cahaya tertentu. Garis-garis spektral gelap yang sama juga ditemukan oleh Fraunhofer pada posisi yang sama dalam spektrum bulan dan bintang-bintang yang lebih terang. Segera disadari bahwa garis-garis gelap ini dihasilkan oleh penyerapan selektif cahaya dengan panjang gelombang tertentu, saat cahaya melewati permukaan bintang yang panas melalui atmosfer luarnya yang lebih dingin. Setiap garis disebabkan oleh penyerapan cahaya oleh unsur kimia tertentu, sehingga memungkinkan untuk menentukan bahwa unsur-unsur matahari, seperti natrium, besi, magnesium, kalsium, dan kromium, sama dengan yang ditemukan di bumi. Saat ini kita tahu bahwa panjang gelombang garis-garis gelap tersebut adalah panjang gelombang di mana foton dengan panjang gelombang tersebut akan memiliki energi yang tepat untuk menaikkan atom dari keadaan energi yang lebih rendah ke salah satu keadaan tereksitasinya. Pada tahun 1868, Sir William Huggins berhasil menunjukkan bahwa garis-garis gelap dalam spektrum beberapa bintang yang lebih terang sedikit bergeser ke arah merah atau biru dari posisi normalnya dalam spektrum matahari. Ia dengan tepat menafsirkan hal ini sebagai pergeseran Doppler, yang disebabkan oleh gerakan bintang menjauh atau mendekati bumi. Misalnya, panjang gelombang setiap garis gelap dalam spektrum bintang Capella lebih panjang daripada panjang gelombang garis gelap yang sesuai dalam spektrum matahari sebesar 0,01%. Pergeseran ke arah merah ini menunjukkan bahwa Capella menjauh dari kita dengan kecepatan 0,01% dari kecepatan cahaya, atau 30 km per detik. Efek Doppler digunakan pada dekade-dekade berikutnya untuk menemukan kecepatan prominensi matahari, bintang ganda, dan cincin Saturnus. Pengukuran kecepatan melalui pengamatan pergeseran Doppler merupakan teknik yang secara intrinsik akurat, karena panjang gelombang garis spektral dapat diukur dengan presisi yang sangat tinggi. Tidak jarang ditemukan panjang gelombang yang diberikan dalam tabel hingga 8 angka signifikan. Selain itu, teknik ini mempertahankan akurasinya terlepas dari jarak sumber cahaya, asalkan ada cukup cahaya untuk memisahkan garis spektral dari radiasi langit malam. Melalui penggunaan efek Doppler, kita mengetahui nilai-nilai tipikal kecepatan bintang yang disebutkan di awal bab ini. Efek Doppler juga memberi kita petunjuk tentang jarak bintang-bintang terdekat. Jika kita menduga sesuatu tentang arah gerak sebuah bintang, maka pergeseran Doppler memberi kita kecepatannya baik melintang maupun memanjang garis pandang kita, sehingga pengukuran gerak tampak bintang di bola langit memberitahu kita seberapa jauh jaraknya. Namun, efek Doppler mulai memberikan hasil yang penting secara kosmologis hanya ketika para astronom mulai mempelajari spektrum objek pada jarak yang jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang terlihat. Saya akan sedikit membahas penemuan objek-objek tersebut dan kemudian kembali membahas efek Doppler.